Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di pembahasan di studi, maksudnya studi PKN. Dan kali ini kita akan membahas tentang konsep bangsa dan negara. Oke, langsung saja. Oh ya, mengingat pembahasan yang kemarin tentang konsep, ya intinya konsep itu ya seperti yang kita bahas kemarin, ya masih abstrak. Ya ibaratnya konsep itu seperti air lah. Ya, kalau air itu belum ditempatkan di suatu tempat atau wadah, atau belum tercampur oleh campuran-campuran lainnya, itu belum menjadi air tertentu. Intinya mutlak. Nah, konsep itu konsep masih umum. Nah, kemudian kalau sudah, katakanlah air tersebut sudah tercampur, ya mungkin tercampur kopi, tercampur marimas, atau diwadahkan di botol atau di gelas, itu kan namanya kan sudah menjadi suatu konsep yang berbeda. Kalau diwadahkan di gelas, air gelas; diwadahkan di botol, air botol; dicampur kopi, ya kopi. Nah, sama halnya dengan konsep bangsa dan negara ini sudah menjadi suatu konsep yang tertentu, karena sudah banyak orang yang sepakat bahwa misalnya bangsa memiliki konsep sendiri, sedangkan negara juga. Oke, lanjut. Untuk pengertian bangsa, yang pertama, ya mungkin ada beberapa pengertian nanti. Oke, yang pertama yaitu sekumpulan orang yang sama keturunan. Ya, dalam artian di sini keturunan bangsa tersebut ya, bukan kok nanti kalau ada yang tanya kalau suku atau ras atau apa, itu beda lagi. Nanti mungkin akan kita bahas nanti. Ya, bangsa intinya dalam satu bangsa, satu sama keturunannya. Contohnya bangsa Indonesia, nah itu keturunan sama keturunannya. Kemudian sama adatnya atau kebiasaannya sama lah. Ya, di dalam contohnya dalam negara Indonesia atau bangsa Indonesia itu salah satu kebiasaannya salah satu contohnya ya, rata-rata saat kalau yang agama Islam rata-rata saat Idul Fitri istilahnya silaturahim, atau mungkin sejarah atau yang lainnya, atau saat memperingati kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia tersebut, yang memperingatinya dengan cara upacara bendera atau dengan mengadakan lomba-lomba seperti itu. Sama bahasanya, ya, kalau sama bahasanya ya sudah jelas bangsa Indonesia dijadikan satu untuk komunikasi, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk sejarahnya ya memang sama. Dulu sebelum merdeka ada suatu peristiwa yang mungkin menjadikan bangsa Indonesia ini memiliki satu keinginan untuk merdeka. Itulah sejarahnya. Kemudian memiliki pemerintahan sendiri, sudah pasti. Oke, lanjut. Pengertian yang kedua yaitu terikat satu wilayah dan satu bahasa mungkin seperti tadi. Kemudian untuk satu wilayah sudah jelas, yaitu wilayah, contohnya satu wilayah Indonesia atau negara Indonesia gitu. Kemudian lanjut, satu kepentingan dan proses dalam satu wilayah. Kepentingannya ya entah kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, kepentingan apalagi politik, dan kepentingan yang lainnya. Dan prosesnya pun ya menjadi satu proses, yaitu mungkin contohnya kita berproses mentaati peraturan, berproses
proses-proses yang lain sesuai dengan kepentingannya tersebut. Oke, lanjut unsur-unsurnya. Yang pertama, bersatu atas dasar sosial. Nah, ini yang pertama, atau bisa kita katakan sebagai unsur terbentuknya, alasan terbentuknya suatu bangsa atas dasar sosial. Mungkin karena sebagai makhluk sosial itu kita membutuhkan makhluk yang lain, orang yang lain, makanya kita bersatu atas dasar sosial. Yang kedua, atas dasar ekonomi. Mungkin secara ekonomi yang kita butuhkan, maksudnya yang kita butuhkan karena ekonominya kita cenderung sama, makanya kita bisa bersatu. Kemudian politik mungkin juga begitu, atas dasar agama pun juga begitu. Kalau ada yang tanya, Bapak, agama di Indonesia kan nggak cuma satu. Nah, tapi kan yang namanya unsur kan nggak cuma agama saja. Mungkin Indonesia terbentuknya nggak atas dasar unsur agama juga gitu. Nggak agama saja ya, mungkin malah lebih menekankan kemungkinan unsur lebih ke unsur sosial, ekonomi ataupun politik itu. Kemudian unsur budaya, nah itu seperti kebiasaan tadi, dan yang terakhir unsur komunikasi. Oke, lanjut unsur yang kedua yaitu ingin merdeka. Nah, atas dasar sejarah yang sudah kita ketahui tadi, kemudian ingin merdeka, terbebas dari penjajahannya, makanya bangsa Indonesia bersatu untuk mengusir penjajah dan akhirnya merdeka. Kemudian menunjukkan ciri khasnya. Contohnya bangsa Indonesia, ciri khasnya orangnya lemah lembut, sopan santun. Nah, seperti itu. Pokoknya ya semua, saya yakin semua negara atau semua bangsa itu memiliki ciri khas masing-masing dan selalu ingin menonjolkannya. Oke. Lanjut, negara. Nah, pengertian dari negara yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan secara penuh untuk menetapkan tujuan dari negara, kemudian membuat aturan dan menjalankannya. Ya, kalau tujuan dari suatu negara ya tak lain untuk melindungi masyarakatnya, mengayomi, dan makanya dibuatlah suatu aturan. Nah, ini membuat aturan gunanya untuk mencapai sebuah tujuan negara tadi. Kemudian yang terakhir menjalankannya. Kalau sudah ada aturan ya dijalankan aturannya. Itu sifat-sifat negara. Yang pertama, sifatnya memaksa. Maksudnya memaksa di sini mau tidak mau masyarakat atau rakyatnya itu harus mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh negara. Ya. Jadi tujuannya ya kita kembali ke tujuan negara tadi. Ya biar tertib, biar aman. Ya. Terus kemudian sifat yang kedua yaitu monopoli. Maksud dari monopoli ini ada yang berpendapat monopoli ini adalah negara memiliki kekuasaan untuk menetapkan tujuan dari masyarakat. Istilahnya ya berkuasa lah itu. Berkuasa atas semua yang ada di wilayah negara tersebut. Atau pendapat yang kedua malah lebih dijabarkan, berkuasa atas apapun, entah itu tanah, entah itu
Ya pokoknya apapun yang ada di negara itu, di wilayah tersebut negara sangat berkuasa ya. Terus yang ketiga, mencakup semua. Maksud dari mencakup semua ini, suatu peraturan ini nggak cuma dibebankan oleh atau dilaksanakan oleh masyarakatnya, tapi harus semua, entah dari kalangan atas, presiden atau yang memimpin negara atau menteri-menterinya, itu semua sama aturannya untuk semua. Oke. Kemudian unsur negara sudah jelas, yang pertama yaitu memiliki penduduk yang tetap. Kalau nggak ada penduduk yang tetap, yaitu bukan negara namanya, tapi lebih ke tempat rekreasi atau apa ya. Kemudian yang kedua, memiliki wilayah ya. Secara hukum, negara memiliki wilayah yang baik di darat, batas darat, atau batas yang kedua batas udara yang tiada batas sampai atas, entah sampai planet Namek atau planet Aries, pokoknya tiada batas lah. Kemudian batas laut itu. Kemudian memiliki pemerintahan yang berdaulat. Maksud dari berdaulat ya tadi, melaksanakan sesuai aturan yang berlaku atau aturan yang dibuatnya. Lanjut, memiliki pengakuan atas negara atau pengakuan dari negara lain. Ya, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara de facto atau secara nyata. Maksudnya negara Indonesia secara fakta, secara nyata memiliki wilayah sebagai bentuk fisik dari negara. Tadi ada beberapa batasnya, kemudian memiliki penduduk yang tetap, ada orangnya. Kemudian faktanya memang memiliki pemerintahannya seperti itu, secara fakta sudah diakui. Kemudian secara de jure, ini maksudnya secara hukum ya, pengakuan dari negara lain, kemudian dimusyawarahkan. Kalau yang kita ketahui secara PBB lah, nah itu sudah diputuskan bahwasanya secara hukum suatu negara ini sudah diakui sebagai negara. Kemudian bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan, seperti negara kita, negara Indonesia itu termasuk negara kesatuan. Ya berdiri sendirilah atau pribadi mandiri itu. Kemudian ada negara serikat. Negara serikat itu ada negara federasi atau federal, juga ada negara itu negara bagian. Kalau di Amerika itu kalau nggak salah ya federal ya, sistemnya federal itu. Lanjut, bentuk pemerintahan. Kalau bentuk atau sistem pemerintahan saya rasa sangat banyak sekali. Yang pertama adalah sistem atau bentuk monarki, yaitu kerajaan, negara dipimpin oleh suatu kerajaan. Ya tidak bisa diganggu gugat kalau seperti ini. Ya, contohnya mungkin seperti negara Inggris. Itu kan kalau nanti ya yang memimpin suatu raja ya tidak ada tidak bisa lengser karena tidak bisa diganggu gugat tadi, dan tidak ada masa pemerintahannya. Nanti rajanya sudah 5 tahun ganti raja yang baru, enggak seperti itu ya, seumur hidup. Kalau sudah raja yang pertama sudah meninggal, diganti anak turunnya, bukan kok orang yang lain, ahli waris maksudnya. Terus kemudian sistem demokrasi seperti negara kita, mungkin demokrasi akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikut.
Intinya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu intinya itu. Kemudian bentuk tirani atau sistem tirani. Maksud dari tirani di sini negara dipimpin atau dikuasai oleh seorang saja dan demi kepentingan pribadi. Ya entah atas dasar apa seseorang tersebut berkuasa, entah dasar apa ya, kok ya pokoknya memiliki kekuasaan penuh gitu. Kemudian aristokrasi. Di sini negara dipimpin oleh suatu kelompok ya. Tapi tujuan kepemimpinan itu untuk untuk kepentingan umum. Jadi di sini mungkin agak baik lah sistemnya. Tapi ya tidak bisa diganggu gugat karena ada suatu kelompok tadi yang memimpin. Kemudian ada oligarki ya. Oligarki ini dipimpin oleh suatu kelompok tapi tujuannya demi kepentingan pribadi suatu kelompok tersebut. Oke, sudah selesai. Saya kira cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.